Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakati, subhana man la yakhudu ahlal ardi bi alwanil adab, subhana raufur rahim. Allahumma ij'ali fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa iman, innaka ala kulli syai'in qadir. Guru saya pernah membangun pesantren mahasiswa di Bandung. Tapi karena pesantren itu jadi pusat istirahat, bukan pusat kegiatan, ya, dibubarkan. Jadi asrama itu pusat kegiatan, ya, bukan pusat tidur, ya. Yang kedua, guru saya juga membangun pesantren di Bandung, tapi syaratnya satu, harus tahajud. Setiap hari harus sholat tahajud. Tidak ada yang sanggup. Akhirnya dibubarkan lagi. Salah seorang penulis terkenal mengatakan, Stephen Covey, ya, mungkin Anda pernah mendengarnya, disiplin itu bukan mengekang, disiplin itu membebaskan. Ya, ini pengalaman pribadi. Sebagai dosen itu sekarang itu bukan hanya mengajar, ya, menulis. Jadi kalau Anda tidak suka menulis, tidak mampu menulis, jangan jadi dosen. Karena dosen itu mengajar, menulis, meneliti, dan mengabdi. Dan menulis itu setiap satu semester harus satu jurnal. Setahun 2 jurnal, kan? Kalau tidak disiplin saya, tidak menulis jurnal, tahun depan kan jadi bertumpuk, ya. Dengan disiplin saya terbebaskan dari tugas-tugas tidak. Tapi kalau tidak disiplin malah jadi beban. Jadi disiplin itu membebaskan. Nah, disiplin itu membebaskan, akhirnya pekerjaan apapun yang berat itu jadi otomatis. Ya, jadi otomatis, jadi otomat, ya, automatically. Jadi kalau pekerjaan itu jadi automatically, nggak usah dipikirkan, ya. Itu akan jalan sendiri. Misalnya Anda suka sepak bola, kan? Setiap ketemu bola langsung main, nggak usah diniatkan, nggak usah direncanakan, itu otomatis. Kalau Anda suka membaca, setiap lihat buku baca, ya. Setiap ada pulpen tulis, itu otomatis. Nah, enaknya otomatis itu begitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu menjadi sudah jadi habit aja. Anda pikir para pengusaha itu bangun pagi, kan, pulang malam, ya, sampai ada lagunya, ingat gak? Hafal gak? Pagi apa? Pagi berangkat, pulang malam. Itu mereka bukan beban. Rapat sampai jam 10 malam, ya. Seminggu di mana, di Sumatera, nggak jadi beban karena sudah otomatis. Itu rahasianya disiplin, kemudian menjadi otomatis. Jadi sesuatu itu menjadi mudah kalau kita disiplin. Kemudian menjadi otomatis. Udah, Anda tidak perlu lagi beban memikirkan bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya, berapa biayanya. Itu menjadi bagian dari diri kita. Nah, salah satu yang akan membuat kita disiplin itu adalah puasa. Ya, saya sebutkan di sini, ya. Menurut Imam Ghazali, ya, fa inna lil ju', karena lapar itu ju' itu lapar, ya. Ju' lapar. Sesungguhnya untuk lapar tuh wa khulul ma'idah, perut kosong. Kan perut kosong, kan? Lapar, perut kosong. Atharun adim, memiliki efek yang besar. Memiliki efek besar fitanwiril qalbi, dalam mencerahkan, mencahayai, menyinari kalbu. Dan wanasatil jawarih. Nah, nasat itu apa, ya? Giat. Jadi jawarih ini anggota-anggota lahir jadi giat. Aneh, kan? Sesungguhnya kena, padahal lapar, padahal lemah, kok jadi giat. Sains membuktikan. Nah, kalau sains mungkin kalian percaya. Pernah kan diteliti, orang barat menelitinya, yang disebut puasa apa? Ada puasa mereka tuh
memiliki pola puasa yang agak berbeda dengan kita ya. Tapi hampir mirip dengan puasa kita lah. Mereka meneliti para karyawan jadi dijadikan sukarelawan. Bagaimana sih karyawan itu kalau berpuasa? Diteliti, dilihat, diinvestigasi, diwawancara. Dan ternyata orang-orang yang puasa semakin giat. Semakin giat. Kerjanya giat, fokusnya tinggi, keikhlasannya tinggi, semakin giat. Dan di sini dibuktikan. Jadi wanasyatil jawarih, giat. Jadi kita semakin giat. Wasyabu, nah kekenyangan, aslul qaswah wal ghaflah, itu adalah pangkal kekerasan dan pangkal kelalaian. Mungkin kita lalai karena perut kenyang ya. Mungkin kita keras hati karena perut kenyang, kekenyangan ya. Itu pangkalnya. Bahkan sakit juga kan pangkalnya dari perut. Wasyaba'u aslul qaswah wal ghaflah. Jadi kenapa dilatih untuk dengan puasa itu kan? Kenapa kita harus lapar sebulan? Itu berkah puasa itu. Wal kasalu anit ta'ah. Jadi lapar itu menyebabkan keras hati, lapar itu menyebabkan lalai, dan bukan lapar ya, kekenyangan. Kenyang itu membuat lalai, membuat malas, dan membuat kasar, keras. Qala alaihissalam, ma mala'a ibnu adam wi'a'ahu syarun min batni. Tidak ada tempat yang paling buruk untuk dipenuhi, perut. Memang paling berat ya. Intinya di sana, inti pengendalian itu di pengendalian perut. Kemudian, jadi bukan hanya perut yang lapar. Waju'ul jawarih. Nah, jadi anggota lain juga, anggota lahiriah itu ada rasa laparnya. Waju'ul jawarih ibaratun an tolabiha wa harsiha ala sahwatiha. Jadi misalnya lisan. Lisan itu ingin ngomong. Kalau dia tidak tahan, seperti ingin makan ya, seperti perut ingin diisi, seperti itu. Lisan itu ingin ngomong. Wal ain anador, mata itu lapar untuk melihat. Kemudian udun, telinga lapar untuk mendengar. Demikian juga anggota-anggota lahir. Jadi ketika kita menahannya, mengendalikan, dia sedang puasa. Puasakan telinga, puasakan mata, ya, puasakan tangan. Itu adalah berkah dari puasa. Wa yakunu in bi'atsuha li talabil fudul min sahwatiha inda ibtila'il batin. Nah, yang tadi itu yang anggota lahiriah itu menjadi ingin berlebihan, ingin lihat berlebihan, ingin mendengar berlebihan, melewati batas-batas. Ya. Kemudian anggota yang lain ketika perut penuh. Ya. Wa inda khuluwiha yakunu sukuniha. Nah, ketika kosong perut itu mata itu malas melihat hal-hal yang tidak penting, malas mendengar ya, malas berbicara hal-hal yang tidak penting. Wa hudu'a menjadi tenang ya. Al mu'abar anhu an sabail jawarih. Wadzalika musyahadah. Nah, saat itu kita akan dikaruniai musyahadah. Luar biasa ya. Kemarin itu ada santri-santri datang ke tempat saya, putri, putra, hampir 123, dan semuanya hafal Quran ya, luar biasa kan. Jadi mereka mau mempersiapkan 3 hari menyambut bulan Ramadan dari Khotamun Nabiyyin. Ustaz Akbar juga datang. Nah, luar biasanya itu, jadi mereka untuk menyambut Ramadan itu mempersiapkan. Di kita juga ada tradisi ya. Pasti sebelum menyambut Ramadan ada tradisi apa namanya?
Halal bihalal ada ya. Bukan makan-makan ya sebelum puasa. Sebelum puasa makan dulu ya, segala dimakan ya. Iya. Mandi, ada mandi kan. Nah itu sebetulnya simbol ya. Kita siapkan lah ya. Kita kan kaum intelektual, siapkan dengan hati tenang ya. Siapkan lah. Pokoknya kalau kita siap tidak berat lagi, ya kan? Oh besok saya akan menemui orang ini. Jadi tidak apa ya? Menjadi pede lah. Kalau kalian siap-siap, misalnya besok mau direktur datang kan, jam 4 maghrib dan berjamaah, kita kan siap ya, daripada tiba-tiba kita tidak siap. Nah kita siap di bulan Ramadan, kita akan mengendalikan telinga, mengendalikan mata, ya, mengendalikan perut, mengendalikan hati, hanya tawajuh kepada Allah saja. Mudah-mudahan kita dikaruniai keberkahan, kemuliaan dan kesiapan ya, supaya kalian menjadi sukses di dunia dan di akhirat, membanggakan orang tua. Karena di antara kalian saya tahu ada yang punya adik 9. Saya tahu. Ada sekarang ini murid saya perempuan cuti untuk berbakti sama ibunya, merawat ibunya. Ada teman saya mau melewatkan masa mudanya, nikah tua demi adik-adiknya. Luar biasa ya. Ketika kita ingin nikah cepat ya, dia mah terlambat nikah. Sampai 40 nikahnya. Padahal dia punya uang, punya kemampuan. Kenapa? Karena adik-adiknya butuh. Sekarang ini ada mahasiswi saya yang cuti untuk merawat ibunya setahun. Ya, mereka berkorban luar biasa ya. Di antara kalian juga tahu ada yang puasa HP. Hebat ya di antara kalian. Mudah-mudahan berlanjut ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.